Ponakan Ana nih langsung diem, gak berani ngomong, soalnya ya bener juga apa yang dikatain sama Ana. Akhirnya mereka ngelewatin tuh nenek-nenek. Pas papasan gini kan, mereka rada merinding guys. Dan pas udah ngelewatin tuh nenek-nenek, mereka ngeliat kalau tuh nenek-nenek gak punya muka guys. Mukanya rata, gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut. Hai guys, selamat datang di Tutur Devina. Karena cuma di sini aku akan mengungkap misteri tanpa batas. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Kali ini aku akan membahas kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang yang bertemu dan mendapatkan amanah dari Ratu Pantai Selatan. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita ulas sampai tuntas. Kejadian nyata amanah Ratu Pantai Selatan. Kejadian ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2016 yang dialami oleh seorang yang bernama Ana. Ana dan rombongan 4 orang melakukan perjalanan ke Pelabuhan Ratu. Nah, 4 orang ini tuh ada Ana, ada Ibu Ana, sama ada ponakan-ponakannya Ana. Mereka ini sangat penasaran guys sama berita yang beredar. Ana sendiri memang suka ya, bisa dibilang suka overthinking lah ya, karena memiliki banyak pertanyaan di kepalanya, di pikirannya tuh banyak pertanyaan. Misalnya nih, apakah benar pesugihan terkait dengan pemuja Ratu Pantai Selatan? Nah, ada lagi nih, apakah kita perlu melakukan ritual dan meminta bantuan kepada Ratu Pantai Selatan jika ingin mendapatkan jodoh? Ada lagi nih guys, apakah benar jika kita bisa bertemu dengan sosok ratu di kamar 308 itu bisa menjawab semua pertanyaannya kita? Nah, Ana ini memutuskan untuk pergi langsung guys ke sana biar dia tahu jawabannya. Setelah mencari hari yang pas biar nggak mengganggu pekerjaan ibunya juga, akhirnya mereka menemukan tanggal yang kosong nih, yaitu hari Sabtu 20 Februari 2016. Mereka berangkat sekitar jam 4 sore setelah sholat asar. Setelah prepare dan para penumpang sudah siap, akhirnya mereka OTW dari Jakarta menuju ke Pelabuhan Ratu. Tapi dalam perjalanan Ibu Ana ini tiba-tiba ngerasain mual guys. Mungkin karena mereka sudah lama di perjalanan kali ya, jadi Ibu Ana ini udah uwe dari Jakarta ke Pelabuhan Ratu ya, jalannya juga berkelok-kelok dan itu bisa membuatnya nggak nyaman. Akhirnya mereka berhenti di sebuah masjid untuk beristirahat sebentar dan melaksanakan sholat maghrib. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Tapi anehnya guys, mereka masuk ke daerah yang entah ini di mana. Mereka masuk di hutan dengan pepohonan kanan kiri yang menjulang tinggi. Di sekitar jalannya tuh suasana gelap banget, gak ada lampu sama sekali. Dan di sini tuh posisi Ana lagi nyetir guys, dia posisinya lagi nyetir. Dan ponakan-ponakannya dan termasuk ibunya itu ternyata lagi tidur, udah pada tepar. Di sini Ana tiba-tiba khawatir karena bensin di mobilnya ini hampir habis guys. Dan takutnya gak ada pom bensin di daerah sana. Ya rada sedikit panik guys, karena Ana ini gak mengenali daerah itu dan gak tahu dan gak ada juga orang yang bisa ditanyain. Benar-benar kosong, jalannya tuh benar-benar kosong. Akhirnya Ana mencoba membuka Google Maps-nya kan, buka Google Maps. Tapi sayangnya gak ada sinyal guys di daerah situ tuh, benar-benar sinyalnya tuh X tuh loh. Pas Ana lagi nyetir nih, tiba-tiba dari arah depan dia ngelihat ada orang tua, nenek-nenek bawa kayu bakar di atas kepalanya. Untungnya di sini tuh ada salah satu ponakan anehnya tuh yang bangun. Ponakannya Ana tuh bilang, kita tanya aja apa ya sama nenek-nenek itu. Ana jawab, coba aja kalau berani. Tapi ini udah malam loh, mana jalanan sepi banget. Aneh banget gak sih? Masih ada orang yang nyari kayu bakar jam segini. Ponakan Ana ini langsung diem, gak berani ngomong, soalnya ya bener juga apa yang dikatain sama Ana. Akhirnya mereka ngelewatin tuh nenek-nenek. Pas papasan gini kan, mereka rada merinding guys. Dan pas udah ngelewatin tuh nenek-nenek, mereka ngeliat kalau tuh nenek-nenek gak punya muka guys. Mukanya rata, gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut. Gimana guys kalau kalian ngeliat sosok nenek gak ada mukanya?
Takut nggak? Dah tuh kan, pas sudah rada jauh ngelewatin tuh nenek-nenek ya sekitar 5-10 meteran lah. Mereka ngeliat lah dari spionnya, masing-masing anak lihat dari spionnya, ponakannya juga lihat dari spionnya. Tiba-tiba tuh nenek-nenek hilang guys, nggak tahu kemana. Ponakannya ini langsung tepuk kening sambil bilang, untung gak jadi tanya tadi. Setelah kejadian itu, Ana langsung tancap gas dan berharap bisa nemu pom bensin di daerah sana. Setelah mereka ngelewatin hutan, jalanan jadi rame lagi karena ternyata mereka udah masuk kawasan Pelabuhan Ratu. Dan tak lama akhirnya mereka menemukan pom bensin. Sambil nunggu mobilnya diisi bensin, Ana bangunin ibunya dan bilang kalau sebentar lagi mereka ini bakal sampai ke Pelabuhan Ratu. Gak terasa waktu udah menunjukkan jam 12 malam. Nah, setelah isi bensin, mereka OTW dan mereka singgah di musola dulu. Setelah parkir mobil, mereka ke musola yang di dekat daerah pantai. Mereka ini gak langsung ke hotelnya guys, mereka sholat isya sebentar di sana dan istirahat sebentar di sana. Nah, karena musolanya ini deketan sama pantai, anak ini bisa dengar suara deburan ombak, tapi dia nggak bisa melihat pantainya. Ya secara udah malam juga guys, dan penerangan di sana juga rada minim. Setelah sholat, Ana duduk di teras musola dan bilang ke ponakannya kalau jangan main jauh-jauh, takutnya bahaya, soalnya udah malam juga. Tiba-tiba Ana ini ngerasa sedih banget guys. Sampai Ana ini bertanya-tanya sama dirinya sendiri, aku nih kenapa sih? Aku kenapa? Apa yang terjadi sama aku? Ana gak bisa nahan rasa sedihnya sampai akhirnya Ana ini menangis, bener-bener nangis yang gitu. Ibu Ana dan ponakannya sampai nyamperin si Ana. Mereka pada kaget lah melihat Ana ini kok tiba-tiba nangis tanpa sebab. Sampai sesenggukan lagi nangis gitu. Terus mereka tanya, kenapa mbak gitu. Ana masih terbata-bata buat ngejawabnya. Gak tahu, Ana ini juga gak bisa ngelawan rasa sedihnya. Tiba-tiba sedih aja gitu. Yang tiba-tiba muncul sedihnya tuh nggak tahu dari mana. Karena melihat anaknya yang sedih, ibu Ana ini coba menenangkan Ana sambil ngelus-ngelus kepalanya sampai punggung Ana, dan akhirnya tak lama si Ana ini merasa tenang. Dipuk-puk guys, dipuk. Ana mengusap air matanya dan akhirnya perasaan sedih itu langsung hilang. Setelah itu, ponakannya Ana ini bilang kalau tadi mereka melihat ada 2 orang muda-mudi sedang melakukan sesuatu yang tidak senonoh di semak-semak belakang musola. Tapi pas Ana sama ibunya ini mau negur, tiba-tiba ada orang cewek cantik banget datang sambil senyum dan nyenggol Ana sama ibunya Ana, kayak menyambut kedatangan mereka. Tapi di sini guys, di sini yang bisa ngelihat itu cuman Ana sama ibunya Ana ngelihat keberadaan si cewek ini. Karena merasa seperti disambut, mereka pun menundukkan kepalanya seperti memberikan salam. Terus orang itu jawab salam mereka dengan suara yang sangat lembut banget guys. Maaf ya, kalian datang ke sini niatnya baik, tapi malah melihat sesuatu yang tidak pantas. Dunia udah banyak kotoran dari perbuatan jahat dan kezoliman. Semoga Allah SWT ngasih ampun buat yang kayak gitu. Di sini Ana sama ibu Ana sempat bengong dong. Masih kagum sama orang yang tadi mereka lihat. Setelah itu keponakan Ana ngetok pundak Ana sama ibu Ana dan bilang, kenapa kalian bengong? Diem aja. Ibu Ana cerita kalau tadi ada orang cewek cantik yang menyambut kedatangan mereka. Setelah itu ya sekitar jam 1-an mereka berangkat ke hotel. Pas sampai di parkiran hotel mereka turun dan langsung ke resepsionis. Mereka langsung to the point nih guys, kalau mereka ini pengen masuk ke kamar 308. Awalnya resepsionisnya ini nggak ngizinin mereka buat masuk, tapi setelah lama untuk negosiasi, akhirnya mereka dikasih izin, tapi cuma 15 menit aja. Di dalam ini cuma 15 menit doang guys. Dan yang boleh masuk cuman Ana sama ibunya aja. Sementara ponakannya nunggu di lobi.
Setelah mendapatkan izin, begitu masuk di hotel, suasana di sana tuh sepi banget guys. Setelah beberapa menit jalan, akhirnya mereka sampai di depan kamar 308. Di sana ada dua cowok guys berbaju hitam yang sepertinya menjaga itu kamar. Salah satu penjaga bilang kalau mereka nggak boleh foto-foto di dalam kamar. Terus nanya ke Ana sama ke ibu Ana, ada yang lagi halangan nggak nih gitu, ada yang lagi haid nggak? Ana jawab enggak pak. Akhirnya mereka berdua ini dibukakan pintu dan membiarkan mereka ini masuk ke dalam kamar. Setelah mereka di dalam kamar, penjaga itu pun langsung menutup pintu kamar. Dan sebelum masuk, tentunya Ana sama ibunya Ana ini memberikan salam. Assalamualaikum, permisi, kita mau masuk. Setelah itu mereka duduk, di depan mereka ini ada sebuah lukisan besar banget dan ya itu lukisan Nyi Roro Kidul. Suasana di dalam kamar ini agak gelap guys karena cuman pakai lentera, penerangannya itu cuman pakai lentera. Dan ada bau-bau dupa yang sepertinya barusan dinyalain dan bikin rada engep juga sih. Ya gimana ya, di samping mereka ini ada ranjang yang dikasih spray warna hijau gede gitu. Terus ada bunga melati sama bunga sedap malam di dalam pot emas. Di sana juga ada buah-buahan segar guys, sama ada uang di wadah ditaruh di meja gitu. Pokoknya kamar itu tuh kayak kamar yang udah beredar di sosial media lah. Pokoknya kamarnya tuh bener-bener sama yang kayak di internet gitu. Nah, Ana pas melihat sekeliling gini, Ana mikir, buat apa ini semua? Biar Ana mendapatkan jawaban atas semua overthinkingnya. Akhirnya mereka mulai bermeditasi dan Ana juga berdoa buat minta jawaban dari semua pertanyaan yang ada di benaknya dia. Pas Ana lagi meditasi nih sambil berharap-harap cemas, Ana ini berharap biar sosok tadi yang ketemu mereka di pantai bisa datang lagi. Tiba-tiba lantai kamar kayak bergetar gitu. Kayak ada gempa tapi bukan gempa. Tapi Ana di sini tetap tutup mata sambil zikir. Nah, baru juga 10 menit mereka di kamar nih. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Tok 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 tok. Nah, terus pintunya dibuka lah sama penjaga yang tadi. Katanya waktunya udah habis, padahal baru 10 menit mereka di dalam situ. Dan setelah itu mereka akhirnya keluar dari kamar, karena waktunya udah habis juga sih. Pas di depan pintu, Ana nih ngeliat ada 3 wanita. Satunya ini masih rada remaja, gandengan sama tangan yang kayak ibu-ibu yang berada di tengah, sama satu lagi wanita yang tinggi besar pakai baju warna hitam. Penjaga nyuruh mereka masuk. Dan sebelum pergi, Ana sama ibunya ini sempat pamitan juga sama penjaganya. Terima kasih lah ibunya gitu. Terus mereka akhirnya jalan ke parkiran. Tapi di sini Ana masih ada yang ganjel gitulah ya. Karena semua pertanyaannya belum menjawab cuy. Masih overthinking lah, bisa dibilang gitu. Setelah jalan dan sampai ke lobi hotel, Ana sama ibunya ketemu sama ponakannya lagi. Tapi ponakannya tahu nih kalau Ana ini masih sebel, soalnya kelihatan dari raut mukanya. Ponakannya Ana bilang, yang penting kita udah mampir dan udah lihat langsung kamar itu sendiri seperti apa. Sambil jalan menuju ke parkiran, tiba-tiba ibu Ana ini berhenti dan bilang dia rada pusing banget, kepalanya langsung pening banget. Tak lama, ibu Ana ini langsung pingsan guys. Ana refleks langsung pegang kepalanya dan ditaruh di paha si Ana. Ponakan Ana ini juga ikutan panik guys dan bangunin ibu si Ana, bu bangun bu. Nah untungnya aja gak lama setelah itu ibu Ana ini juga sadar, terus nangis kenceng banget, bener-bener nangis yang gitu. Nah karena saking kenceng nangisnya sampai ada security yang datang dan tanya kenapa bu. Nah mereka bilang gak ada apa-apa pak. Ana jelasin nih di sini kalau ibunya ini memang sering seperti ini. Nah setelah mendengar itu akhirnya security-nya pergi. Di sini tuh Ana berusaha buat bikin ibunya ini tenang. Dan sama kayak tadi waktu Ana nangis di depan musola, dielus-elus kepalanya sampai di punggung belakang lah. Nah setelah ibu Ana ini tenang, sosok tadi muncul lagi guys.
Tapi ada yang beda. Yang tadi senyum, sekarang mukanya dia tuh sedih, campur marah, campur kesel. Sosok ini bilang, apa yang kalian lihat tadi itu bukan yang sebenarnya. Saya prihatin banget lihat kenyataan. Kalau banyak orang yang melihat tapi nggak nyadar, dengar tapi tuli. Banyak dari mereka tuh pakai nama saya buat ngajakin buat hal-hal yang tidak benar. Padahal kan mereka bisa minta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga sama kayak kalian. Tugas saya cuman ibadah sama Allah dan berharap ridhonya. Saya cuma jadi perantara Allah buat tegakin kebajikan dan bantu orang-orang yang pasrah sama Allah. Kalau kalian punya rezeki, pakai buat keperluan kalian sendiri dan keluarga kalian. Kalau lebih, bisa bantu saudara-saudara yang lagi butuh. Nggak perlu dikasih ke saya, soalnya saya nggak butuh itu. Saya nggak butuh. Saya juga nggak makan kayak kalian, saya juga nggak minum kayak kalian. Jangan bikin sesuatu jadi nggak ada manfaatnya dan buang-buang. Semoga kalian cukup kuat buat nggak ikut jalan yang salah. Setelah dia ngomong gitu guys, dia ini perlahan mulai hilang dan Ana nggak bisa ngomong apa-apa. Karena jawabannya benar-benar yang Ana harapin. Setelah itu Ana yang tadinya bengong, ditepuk lagi lah pundaknya sama ponakannya. Dibilang, kenapa ngelamun terus, kenapa dari tadi ngelamun terus gitu. Nanti kesambet loh, ponakannya bilang gitu. Nah setelah sadar, ibu Ana dan juga anak ini pulih. Akhirnya mereka balik ke parkiran. Karena posisi waktu itu juga udah sangat larut malam banget guys. Anak ini tanya, kita mau langsung pulang atau nyari penginapan dulu buat istirahat sebentar, biar besok pagi-pagi banget kita bisa pulang gitu. Tapi di sini ponakan Ana ngajak pulang, soalnya besok dia juga harus bekerja guys. Jadi diputuskan mereka ini pulang malam-malam. Tapi pulangnya ini lewat jalur Bandung, biar rada aman kali ya. Dah tuh mereka OTW pulang, dan kali ini yang nyetir bukan si Ana lagi, tapi ponakannya si Ana. Nah di tengah perjalanan, Ana mikir lagi nih tentang apa yang tadi dia dengar. Ana mikir kembali apa yang benar-benar dia dengar tadi. Kayak seperti sebuah amanah yang mengandung makna yang sangat begitu dalam. Hartaku amanah dari Tuhan yang tak pernah kuberikan pada para manusia yang mempunyai dua hati, pikiran dua, dan berbadan dua, yang nantinya membawaku ke dalam jalan murkanya. Tapi akan aku berikan hartaku pada manusia di bumi yang punya satu hati, satu akal, dan satu badan. Karena hanya mereka yang akan mendapatkan jalan pahala menuju ampunnya dari Tuhan. Ya, bisa dibilang amanahnya seperti itu guys. Itulah sepenggal kisah perjalanan spiritual dari narasumber kita si Ana. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dan pelajaran dari setiap cerita atau kisah dari si Ana ini.